Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Setelah dilaksanakannya pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu, kini sambutan dari masyarakat terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 semakin meluas dan menyebar ke berbagai daerah. Seperti yang pernah diduga sebelumnya, bahwa jika Anies sudah resmi diusung oleh suatu partai, maka akan segera disusul dengan pendeklarasian di berbagai daerah, terutama oleh para simpatisan dari Anies Baswedan. Sampai saat ini, magnet yang dimiliki oleh Anies Baswedan sangat luar biasa besarnya. Hal ini bisa dilihat pada setiap kesempatan di berbagai tempat. Antusias masyarakat ketika ada kunjungan dari Anies Baswedan selalu meriah dan luar biasa. Bahkan, ketika berada dalam suatu acara partai politik manapun, selain PDIP dan PSI, Anies Baswedan selalu mendapat sambutan yang meriah dari para anggota partai yang mengundangnya. Rupanya, hal ini sudah diperhitungkan oleh para petinggi Partai Nasdem yang melihat, jika sosok Anies Baswedan ini memiliki potensi yang paling besar dibandingkan dengan beberapa nama calon lainnya yang pernah diwacanakan oleh Nasdem sebagai nama-nama calon yang menjadi kandidat yang akan diusung oleh partai tersebut. Keputusan Partai Nasdem sendiri bukan tanpa dasar, dengan melihat fenomena di masyarakat yang banyak sekali mendukung Anies, dan ditambah dengan data dari beberapa lembaga survei yang menunjukkan jika selama 4 bulan terakhir ini, nama Anies Baswedan berada di peringkat pertama dan mengungguli calon lainnya. Oleh karena itu, bisa kita fahami, jika keputusan Partai Nasdem yang terkesan sangat cepat sekali dalam melaksanakan deklarasi capresnya tersebut, bahkan jadwalnya pun menjadi lebih cepat dari yang sudah diagendakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, jika Partai Nasdem ini tidak ingin kehilangan Anies Baswedan sebagai pihak yang pertama kali mengusungnya. Dengan melihat track record Partai Nasdem, yang selalu menjadi pionir dalam mengusung calon yang potensial akan menang, maka, tidak mengherankan jika kali ini, Nasdem ingin yang pertama kali dalam mengusung Capres 2024, yaitu Anies Baswedan. Sebagai contoh, pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, Nasdem sebagai pihak yang pertama kali dalam mengusung Ridwan Kamil. Begitu juga dalam Pilgub Jawa Timur, Nasdemlah yang pertama kali mengusung Hovifah Indar Parawansa, di mana kedua calon yang diusungnya itu berhasil memenangkan pilkada tersebut. Inilah kelebihan dari Partai Nasdem yang dikomandoi oleh Surya Paloh ini, jeli dalam melihat figur yang potensial akan menang. Selain dari itu, tentunya Nasdem akan sangat diuntungkan dengan mengusung Anies sebagai capresnya. Hal ini diyakini jika Nasdem akan mendapatkan banyak keuntungan. Nama Anies juga dipercaya akan mendongkrak perolehan suara Nasdem di Pileg 2024. Surya Paloh sendiri rupanya cukup percaya diri, jika keputusan partainya tersebut akan mendapatkan 2 kemenangan. Apresiasi dan tolong titip sampaikan pesan ini kepada Ibu Bapak. Diperkirakan Nasdem akan mendulang suara di banyak daerah, terutama di provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya sangat banyak, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, bahkan di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Barat dan juga Aceh. Artinya Nasdem akan sangat diuntungkan dengan keputusannya dalam mendukung Anies, dikarenakan Nasdem bisa mendapatkan banyak pemilih baru dari masyarakat Muslim dan juga dari wilayah Indonesia bagian Barat, yang selama ini bukan basisnya dari pemilih Nasdem, maka dengan adanya segelintir kader Nasdem yang keluar waktu deklarasi Anies itu, sangat tidak berpengaruh apa-apa buat partai. Lalu, mengenai Anies sendiri, dirinya diberi kebebasan oleh partai yang mengusungnya, dalam menentukan calon wakil yang akan mendampinginya.
Hal ini menjadikan dirinya punya keleluasaan dalam menentukan dengan siapa dia akan berpasangan. Namun, pengaruh wakil dalam proses pilpres juga tidak bisa disepelekan. Pemilihan figur yang menjadi cawapres bisa sangat menentukan kemenangan. Manakala para calon presidennya memiliki elektabilitas yang hampir seimbang, maka ketika kondisinya seperti itu, figur cawapreslah yang akan menjadi penentu kemenangan.